الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kaki ini masih bisa melangkah, hati ini masih bisa tergerak untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila azan pada hari Jumat sudah dikumandangkan, maka bersegeralah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah mengerjakan hadir di salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah urusan-urusan dunia kalian. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk segera menyeru, untuk segera menyambut seruannya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut yang lanjutannya adalah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salat Jumat kita ini adalah lebih baik, lebih berharga, lebih bermakna jika kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, ahli bait beliau, para sahabat beliau, dan pada orang-orang yang selalu di bawah perintah beliau, selalu di bawah naungan beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah berikan dua mata, lisan, dua bibir, dan telah kami tunjukkan baginya dua jalan. Quran surat Al-Balad ayat 8 sampai dengan 10. Lisan dapat mengabarkan kepribadian seseorang, menunjukkan kecerdasannya, dan menunjukkan ketakwaan serta kesolihannya. Begitupun kebalikannya. Dengan lisan seorang bisa terlihat kebodohannya, bisa terlihat kerendahan keilmuannya. Rasulullah SAW bersabda, "Fahal yaqubbun nas fin nari ala wujuhihim
illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah kebanyakan manusia itu diseret wajahnya ke dalam api neraka karena hasil dari lisan mereka, hasil dari perkataan mereka, hasil dari perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, seorang yang hatinya selalu terkoneksi dengan Rabb-Nya, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan membiarkan lisannya berkata sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan membiarkan lisannya berkata sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Dia tidak akan merendahkan orang lain. Dia tidak akan menghina orang lain. Dan seorang muslim sejati tidak akan menggibahi saudaranya, tidak akan mencari-cari kesalahan saudaranya, karena dia tahu betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian menggibahi, menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka di antara kalian, apakah kalian suka atau cinta apabila makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Fakarihtumu, maka tentulah kalian akan merasa jijik. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang beriman akan menjauhi yang namanya an-namimah, mengadu domba. Karena dia yakin betul akan siksa yang berat yang akan dirasakan oleh orang yang suka mengadu domba, yang suka berbuat namimah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah berjalan melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata, sungguh dua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan karena dosa yang besar. Yang satu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beristinja atau tidak membersihkan najis setelah membuang air. Setelah buang air, dia tidak membersihkan najisnya. Yang kedua, dia disiksa karena dia suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah oleh lisan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia yang bermanfaat untuk lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim sejati adalah yang orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari yang batil. Dan perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, serta menuntut ilmu atau belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Dan juga perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Karena jika tidak, maka lisan akan tergelincir, lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, dengan hal yang tidak boleh, dengan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi dua hal tersebut akan ada balasannya berupa kebaikan ataupun azab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, namun ia menganggapnya remeh, maka karena sebab perkataan tersebutlah dia ditinggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba dia mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, namun ia menganggapnya remeh, maka oleh karena sebab itulah dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan seseorang akan diawasi, akan dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Namun jika perkataan itu buruk, maka ia akan diganjar, akan dibalas dengan dosa dan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya, karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Dan penyesalan yang menyedihkan adalah tatkala pahala kebaikan orang tersebut pergi ke timbangan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala amal sholat. Dia membawa pahala amal sholat, membawa pahala puasa, zakat. Namun dia selalu mencaci maki, dia selalu menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah pahala orang tersebut kepada orang yang dia zalimi atau dia caci maki. Kemudian apabila sudah habis pahala orang yang menzalimi, namun masih ada atau masih kurang balasan atas kezalimannya, maka dosa orang yang dia zalimi akan dilimpahkan kepada dia, lalu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga
khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk khatib yang berbicara sebelum yang mendengarkan, dan kita dapat mengamalkannya. Kita dapat meninggalkan sesuatu atau perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang sifat orang-orang yang imannya berkurang. Kata Rasulullah, laisa al-mu'min bil-ta'an walal la'an walal fahish walal bayi. Bukanlah seorang mukmin atau seorang mukmin itu tidak akan suka mencela, tidak suka melaknat, tidak suka berbuat keji, dan tidak suka berbuat kotor. Oleh karena itu, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang selalu menggunakan lisan ini dengan berzikir pada Allah, menggunakan lisan ini untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga menggunakan lisan ini untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi